Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya kami dari kelompok 5 mata kuliah Tren Pembelajaran Matematika akan menjelaskan tentang matematika dan aplikasinya di dalamnya, yaitu matematika IPA, matematika ekonomi, dan matematika komputasi. Di sini pematerinya yaitu Erika Fitriana, Sofiatul Aziza, Norma Dwi Utari, Noval Maulana, dan saya sendiri Siti Maulidia. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang materi matematika IPA. Selanjutnya yaitu tentang sejarah dan perkembangan dalam bidang MIPA. Nah, bukan tanpa alasan kalau matematika itu digabungkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam di dalam bidang IPA. Nah, ilmu matematika itu sendiri menjadi alat bantu yang penting dalam berbagai bidang. Termasuk dalam bidang sains dan ilmu alam yang sejatinya memiliki kaitan yang sangat erat dengan dibanding bidang-bidang lain. Nah, bukti-bukti bahwa bukti sejarah matematika yang tertulis adalah karya bangsa Sumeria. Nah, di sini mereka itu mengembangkan sistem rumit sejak tahun 3444 sebelum Masehi. Nah, tabel perkalian juga dapat ditemukan pada lempengan tanah yang berurusan dengan kayak latihan geometri dan soal-soal pembagian. Nah, lempengan tersebut juga meliputi topik-topik pecahan aljabar dan persamaan kuadrat. Nah, ada juga kayak teori matematika yang terkenal pada zaman dahulu dan tetap digunakan sampai zaman sekarang itu adalah konversi bilangan, eh, Pitagoras, bilangan pi, dan juga geometri. Selanjutnya yaitu eh, oh. Sedangkan untuk ilmu yang alamnya, itu ilmu alam astronomi adalah ilmu yang paling terkemuka yang dapat diteliti oleh para ilmuwan. Nah, mereka itu juga mulai menerapkan suatu pembangunan kayak timbangan gitu sampai alat tenun untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dahulu pembelajaran mengenai ilmu alam itu sangat kayak berpengaruh dengan kejadian-kejadian mistis gitu. Namun pada masa India kuno itu masyarakat sudah dapat membedakan elemen-elemen air dan dapat mengembangkan menjadi ilmu kimia, ilmu makhluk hidup atau yang kita sebut sebagai ilmu biologi. Seiring berkembangnya zaman, kini ilmu-ilmu yang dipelajari dalam bidang MIPA jauh lebih spesifik dan lebih dominan oleh karena pengaruh adanya teknologi tersebut. Nah, hal ini menyebabkan pergeseran istilah MIPA menjadi saintek, yaitu sains dan teknologi. Hal inilah yang kayak memunculkan eh, sistem pendidikan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Nah, STEAM juga itu dikenal sebagai metode pembelajaran terapan yang menggunakan pendidikan kayak antar ilmu gitu. Nah, aplikasi STEAM ini dibarengi dengan pembelajaran aktif dan berbasis pada pemecahan masalah. Sehingga siswa itu kayak terbiasa gitu untuk berpikir kritis, analitis, dan berfokus eh, pada solusi yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Selanjutnya yaitu karakter
karakter yang sesuai dengan bidang MIPA. Yang pertama yaitu tekun. Nah, di sini kita itu dalam belajar di bidang matematika harus tekun karena banyak hal yang dipelajari di bidang ini. Dari mulai kayak teori sampai praktek-praktek penelitian. Yang kedua yaitu suka mengamati dan memecahkan masalah. Nah, tujuan dalam bidang MIPA tersebut kan untuk menghasilkan individu dengan problem solving skill, kayak kemampuan meneliti sehingga mereka itu wajib untuk untuk apa ya, kayak suka meneliti dalam hal ini gitu. Yang ketiga yaitu suka membaca dan berwawasan luas. Nah, tentunya selain membaca, pelajaran juga kayak membaca perkembangan terbaru saat ini tuh kayak penting gitu. Kayak berita seputar ilmu eksak karena kayak bidang MIPA itu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan update dengan kayak perkembangan zaman sekarang. Nah, luasnya wawasan seorang individu itu dibutuhkan karena kayak syaratnya yang keterkaitan dalam bidang MIPA itu dengan bidang-bidang akademi yang dipelajari sebagai dasar pendidikan semua orang. Yang keempat yaitu tertarik dengan riset. Nah, kayak diperlukan banyak riset dalam menekuni ilmu bidang MIPA. Karena kayak bidang MIPA itu kayak terus berkembang gitu. Jadi riset-riset itu harus terus dilakukan. Yang kelima yaitu teliti. Nah, perhatian terhadap detail-detail yang sangat cermat itu dibutuhkan dalam hal ini. Kayak dalam beberapa hal yang sifatnya teknis seperti studi kasus uji toksin pada makanan itu pun kita itu harus teliti gitu. Yang keenam yaitu kritis dan rasional. Nah, sifat kritis itu kita perlukan bagi mahasiswa yang mendalami bidang ini untuk dapat kayak mengikuti perkembangan zaman dan menyusun solusi-solusi dan analisis permasalahan yang ada dalam bidang bidang MIPA ini. Dan rasional, kayak pemecahan masalah itu dilakukan dalam setiap analisis fenomena yang harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang logis. Sehingga kayak hasilnya itu tidak menimbulkan bias gitu. Selanjutnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kita itu sebagai kayak peneliti itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap terhadap teori bidang IPA yang nggak sedikit tuh. Yang terakhir yaitu berpikiran terbuka. Nah, di era ini dunia itu kayak tanpa batas gitu, membuat relevansi semua sistem konvensional menjadi berkurang gitu, sehingga diperlukan pikiran yang terbuka untuk menerima segala informasi yang baru, dan perubahan yang menjadi perubahan yang menjadi kemampuan dan menyesuaikan diri di dalamnya. Selanjutnya yaitu profesi dan karir di bidang MIPA. Dalam hal ini, kita itu jangan takut untuk menemukan prospek karir yang gemilang di dalam bidang MIPA ini. Karena kayak dalam perkembangan teknologi zaman sekarang aja di dunia era tanpa batas ini, lulusan bidang MIPA itu bisa bekerja di berbagai jenis usaha dan di berbagai lembaga. Yang pertama yaitu instansi pemerintah, lembaga departemen. Nah, di sini contohnya itu seperti kayak BMKG, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kita bisa bekerja di organisasi internasional dan NGO. Em, contohnya seperti organisasi WHO, organisasi nirlaba, dan organisasi yang memfokuskan pada penelitian-penelitian ataupun aksi sosial. Yang ketiga yaitu industri nasional atau multinasional. Nah, seperti industri kayak industri kesehatan, farmasi, dan industri teknologi komunikasi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita bisa bekerja pada penelitian spesialis independen. Dan yang terakhir, kita itu bisa bekerja di tenaga akademis seperti guru, dosen, dan tutor. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kami ucapkan pada pemateri pertama, Mbak Erika Fitriana. Selanjutnya, kepada pemateri kedua kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kemampuan pendukung yang dibutuhkan mahasiswa bidang MIPA. Nah, adapun kemampuan yang dibutuhkan mahasiswa bidang MIPA diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan analisa. Nah, kita sebagai mahasiswa bidang MIPA akan banyak melakukan penelitian dan menyusun laporan karya ilmiah. Sehingga kemampuan penelitian mulai dari mengumpulkan bahan riset dan data, menganalisa dan menyusun laporan harus dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu hitung-hitungan. Nah, faktor eksak dan kerasionalan bidang MIPA membutuhkan kemampuan berhitung yang mumpuni untuk dapat mengambil kesimpulan yang tepat dalam penelitian. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi. Keefektifan dalam berkomunikasi menjadi kemampuan yang paling dibutuhkan dalam bidang ini untuk dapat mencerna informasi serta menyampaikan solusi yang baik dan benar. Yang keempat yaitu kemampuan menulis akademik. Banyaknya peneliti dan riset yang dilakukan membutuhkan kemampuan menulis yang baik untuk dapat menyelesaikan sebuah laporan dan karya ilmiah yang berkualitas. Nah, yang kelima yaitu kemampuan berbahasa asing. Nah, hal ini diperlukan karena banyak textbook serta istilah dalam bidang MIPA yang terkini yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang keenam bisa bekerja sama dalam tim. Nah, untuk bisa bekerja sama dalam tim ini, kemampuan ini memang sangat penting untuk dikuasai karena ketika kita memasuki bangku perkuliahan, kita akan sering melakukan diskusi tim atau tim project. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran matematika dalam IPA. Adapun peran matematika dalam IPA ini, yang pertama yaitu IPA memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak dan memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Yang kedua, matematika memungkinkan IPA mengalami perkembangan dari tahap kualitatif menuju tahap kuantitatif. Yang ketiga, sifat kuantitatif matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol. Selanjutnya, yaitu peran dan aplikasi matematika dalam biologi. Nah, yang pertama itu dalam masalah ekologi. Jadi ekologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Nah, peranan matematika dalam ekologi ini bukan hanya sekedar untuk menghitung populasi dalam satu habitat, akan tetapi dia itu juga bisa menghitung hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang biostatistika atau biometri. Nah, perhitungan matematika dalam bidang ini digunakan untuk merancang percobaan biologi, mengoleksi data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Kemudian yang ketiga, mampu menciptakan ilmu terapan seperti biologi molekuler yang menggunakan matematika sebagai sarana penunjangnya. Jadi peran dan aplikasi matematika dalam biologi yang ketiga ini, dengan adanya matematika dalam biologi, dia itu mampu menciptakan ilmu terapan seperti biologi molekuler, yang mana dalam biologi molekuler ini dia menggunakan matematika sebagai penunjangnya. Yang selanjutnya yaitu peran dan aplikasi matematika dalam fisika. Yang pertama yaitu untuk menghitung jarak peredaran yang berbentuk elip dari planet-planet. Kemudian peranan yang kedua yaitu untuk menetapkan hukum lintasan gerak peluru, gerak, dan percepatan. Yang ketiga, nah matematika dalam fisika ini dihasilkannya alat-alat percobaan fisika seperti termometer, pegas, dan lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu menghitung kemiringan sudut pada sebuah gerak atau yang lainnya dapat dicari dengan menggunakan trigonometri. Yang selanjutnya yaitu peran dan aplikasi matematika dalam kimia. Nah, adapun perannya yaitu yang pertama, untuk menghitung jarak lintasan atom dengan menggunakan perhitungan matematika. Kemudian yang kedua, membantu dalam penentuan bilangan periodik. Yang ketiga, membantu perhitungan pH atau derajat keasaman elektrolit dan hasil kelarutan atau KSP menggunakan konsep logaritma. Nah, dalam menghitung pH dan
dan hasil kali kelarutan, kita kan biasanya menggunakan konsep logaritma. Nah, inilah peran dan aplikasi matematika dalam bidang kimia. Kemudian yang keempat di sini yaitu bilangan-bilangan konstanta pada perhitungan kimia juga menggunakan konsep perhitungan matematika. Yang kelima, menggunakan konsep turunan untuk menghitung laju reaksi suatu campuran. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sistem persamaan untuk menghitung kapasitas panas. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Sofiatul Aziza. Selanjutnya kepada pemateri yang ketiga. Mbak Norma. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika ekonomi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi dibutuhkan konsep dan gagasan ekonomi baru yang memungkinkan untuk memperhitungkan keberadaan memori di agen ekonomi. Nah, model dan metode ekonomi baru diperlukan yang memperhitungkan bahwa agen ekonomi dapat mengingat perubahan indikator dan faktor ekonomi di masa lalu, dan bahwa ini mempengaruhi perilaku agen dan pengambilan keputusan mereka. Untuk menggambarkan perilaku ini dapat menggunakan alat matematika standar persamaan diferensial bilangan bulat. Dengan kata lain, model ekonomi yang hanya menggunakan turunan dari persamaan bilangan bulat diterapkan ketika agen ekonomi selama periode waktu yang sangat kecil. Nah, pada akhir abad ke-18, penggunaan matematika dalam pelayanan analisis sosial dan ekonomi berawal sejak abad ke-17. Nah, Schumpeter mengambil fokus kembar sebagai asal untuk matematika ekonomi yang berasal dari awal abad ke-19. Nah, informasi tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi gambaran lengkap matematika ekonomi pada akhir abad yang ke-19. Hanya untuk memberi kesan berapa banyak ekonom terlibat dalam menggunakan matematika pada waktu itu. Sehingga apa yang dimulai pada awal abad yang ke-19 diterapkan dengan kokoh untuk periode selanjutnya. Nah, selanjutnya juga penting untuk memperlihatkan keragaman teori ekonomi di mana matematika digunakan. Gaya instruksi muncul terutama di Jerman yang khususnya membahas penyajian data secara detail karena terkait dengan administrasi publik. Nah, Sir William Petty menulis panjang lebar tentang isu-isu yang kelak akan menjadi perhatian para ekonom seperti perpajakan, perputaran uang, dan pendapatan nasional. Nah, pada abad yang ke-19, Dabro mengambil ekonomi matematika kurang lebih identik dengan teori keseimbangan ekonomi umum. Nah, di mana tidak ada tempat untuk persaingan yang tidak sempurna. Sebagian besar analisis ekonomi saat itu merupakan ekonomi klasik. Nah, subjek didiskusikan dan dibagikan dengan cara aljabar, tetapi tidak ada kalkulus. Nah, lebih penting lagi, sampai Johann Heinrich von Thunen pada tahun 1826 mengemukakan teori Thunen untuk menerapkan alat-alat matematika. Nah, pada model penggunaan lahan pertanian, Thunen merupakan contoh pertama analisis dari marginal. Pemodelan ekonomi formal dimulai pada abad yang ke-19 dengan penggunaan kalkulus diferensial untuk mewakili dan menjelaskan perilaku ekonom seperti
maksimalisasi utilitas. Nah, ekonomi menjadi lebih matematis sebagai disiplin ilmu untuk memperluas penggunaan formulasi matematika dalam ilmu ekonomi. Nah, pada abad yang ke-20, matematika ekonomi dikembangkan dari suatu cabang teori yang relatif kecil pada tahun 1950 sampai akhir. Nah, perkembangan menjadi hampir sama dengan teori ekonomi yang lainnya. Keberhasilan perkembangan penerapan matematika dalam ilmu ekonomi klasik karena para ekonom bersimpati terhadap berbagai asumsi dan model dasar teori ekonom neoklasik yang mengharuskan para ekonom untuk memberikan formulasi matematika terhadap teori ekonom radikal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan matematika murni dan matematika ekonom. Nah, untuk matematika murni itu penggunaan simbol-simbol variabelnya menggunakan simbol matematika yang umum, seperti contoh ada variabel X, Y, dan Z. Ada juga ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, sedangkan di matematika ekonomi ini penggunaan simbol-simbol variabelnya sesuai dengan nama variabel ekonominya. Semisal ada pitch, harga itu dikasih simbol P, cost dikasih simbol C, dan lain-lain. Nah, untuk perbedaan yang kedua yaitu untuk matematika murni, nilai-nilai variabel yang biasanya bernilai positif dan negatif. Sedangkan untuk matematika murni, itu nilai-nilai variabelnya itu bernilai positif saja. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu penggambaran sumbu bridge atau P dalam kurung P sebenarnya pada sumbu horizontal karena merupakan variabel bebas. Sedangkan untuk matematika ekonominya itu penggambaran sumbu P-nya itu dibuat sumbu vertikalnya. Nah, untuk perbedaan yang keempat yaitu proses penemuan rumus dan pemakaian rumus. Nah, untuk matematika ekonominya itu perbedaannya dari matematika murni, aplikasi memecahkan matematika dalam ilmu ekonomi. Nah, yang perbedaan yang terakhir yaitu orientasi umum dan terbuka. Untuk matematika murninya matematika ekonomi, perbedaan dari matematika murninya itu adalah orientasi memecahkan permasalahan ekonomi. Nah, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri Norma Dwi Utari. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri yang keempat yaitu Noval Maulana. Baik, terima kasih moderator. Melanjutkan dari matematika dan ekonomi. Berbicara penerapan matematika dan ekonomi, secara kasat mata sebenarnya sudah terlihat bahwa bagaimana ekonomi itu telah terjiwai oleh matematika. Kita ambil contoh saja di dalam debat kredit di dalam ekonomi. Itu penggunaannya apa? Penggunaannya operasi penjumlahan dan pengurangan dalam matematika. Lagi itu ada laba dan rugi. Itu juga ada di dalam ekonomi, tapi juga ada dalam matematika. Itu penerapan matematika dalam ekonomi. Tapi kita akan bahas lebih jauh lagi dari penerapan matematika dan ekonomi itu. Kita akan ungkap bagaimana matematika itu berpengaruh besar terhadap ekonomi. Nah, di dalam ekonomi itu ada teori ekonomi yang selalu memberikan konsep untuk menghubungkan antara suatu hal dengan hal lainnya. Contoh saja, keterkaitan antara harga dan permintaan. Jadi ketika harga suatu barang itu naik, maka permintaan itu akan turun. Sebaliknya, jika harga itu turun, maka permintaan pasar itu akan semakin naik. Itu di dalam konsep ekonomi itu tidak ada kejelasan, tidak ada ketegasan keterkaitannya sejauh mana. Tetapi dalam model adanya matematika itu akan memberikan kejelasan
berupa pemodelan matematika. Nah, di sini dalam kasus ini matematika itu menghubungkan, mengasumsikan kedua hal tersebut dengan fungsi linear sehingga jadi P sama dengan F kali P. Bisa di dalam model linear menjadi Q sama dengan A plus B kali P. Itu sebenarnya fungsi linear dalam matematika. Kita ambil contoh lagi itu penentuan fungsi dari dua titik, ketika diketahui dua titik. Nah, menentukan persamaan garis itu kan ketika kita mengetahui dua titik, maka penggunaan rumusnya itu ada X dikurangi X1 atau Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Itu konsep dari matematika. Nah, ternyata konsep itu juga dipakai di dalam ekonomi untuk fungsi permintaan. Jadi permintaan itu dapat dinyatakan dengan P dikurangi P1 dikurangi P2 dikurangin P1 dan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangin Q1. Itu cuma perbedaan variabel. Nah, di sini bagaimana kata pemateri sebelum saya, itu sebenarnya penggunaannya itu banyak, cuma variabelnya itu dirubah tergantung kebutuhan dari ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya selain model linear yang sudah dijelaskan tadi, itu masih banyak lagi fungsi-fungsi lain yang digunakan, fungsi-fungsi matematika yang digunakan dalam ekonomi. Contoh, model eksponensial dapat mengekspresikan kasus pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pendapatan suatu negara. Model multivariatif dapat mengungkapkan pengaruh berbagai variabel terhadap permintaan dan penawaran sebuah komoditi. Itu sebagian contoh saja, itu masih banyak contoh-contoh lainnya. Terus variabel dan konstanta, ini yang sangat berpengaruh di matematika, aljabar, yang sangat banyak digunakan di dalam ekonomi, yaitu tentang variabel dan konstanta. Variabel merupakan unsur yang bersifat berubah-ubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya dalam suatu rumusan fungsi. Itu jadi variabel itu dapat berubah-ubah sebagaimana yang diketahui atau yang dibutuhkan. Konstanta itu merupakan nilai yang tetap. Terus model matematika itu ada kejadian itu direpresentasikan ke dalam matematika. Jadi kejadian itu akan di-convert atau direpresentasikan ke dalam bentuk matematika agar lebih mudah. Jadi ketika ada kejadian yang berbeda, itu bisa menggunakan model matematika yang sama, tapi dalam kasus yang sama. Itu model matematika. Jadi banyak kesimpulannya itu banyak sekali model dari matematika yang digunakan di konsep ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang keempat, yaitu Noval Maulana. Selanjutnya, saya sendiri sebagai pemateri yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika komputasi. Pengertian dari matematika komputasi yaitu matematika komputasi meliputi penelitian matematis dalam matematika dan bidang ilmu pengetahuan lainnya, di mana komputasi memiliki peran penting serta menekankan algoritma, metode numerik, dan komputasi simbolis. Kemudian, matematika komputasi juga bisa berarti penggunaan komputer dalam matematika,
Penggunaan tersebut diantaranya meliputi penggunaan komputer untuk komputasi matematis atau aljabar komputer, kemudian penelitian mengenai apa saja topik matematika yang bisa dikomputerisasi atau metode efektif, kemudian komputasi mana yang bisa dilakukan dengan teknologi yang tersedia, atau teori kompleksitas dan bukti mana yang bisa dikerjakan di komputer atau asisten pembuktian. Selanjutnya yaitu ada beberapa poin penting dalam matematika komputasi. Seperti komputasi matematika akan menjadi kebutuhan utama dari setiap orang di masa depan. Itu maksudnya karena seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, begitu juga dengan penggunaan aplikasi yang berbasis komputer di tengah masyarakat, diharapkan siswa di sekolah bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena penggunaan tersebut bisa dipraktekkan dari pembelajaran di lingkungan sekolah, sehingga minat siswa dalam sains dan teknologi itu semakin meningkat. Kemudian, poin penting juga itu dalam matematika komputasi, terdapat satu atau lebih cara menyelesaikan sebuah persoalan matematika. Keunggulan dari suatu metode biasanya diukur dari kompleksitas waktu algoritma yang digunakan. Karena dalam matematika komputasi itu biasanya itu terdapat keunggulan tersendiri dari suatu metode yang digunakan. Sering muncul pertanyaan, apakah cara penyelesaian matematika itu dapat digunakan dalam matematika komputasi? Jawabannya ada yang bisa dan juga ada yang tidak. Tapi dalam matematika komputasi tersebut memiliki keunggulan tersendiri karena metodenya dalam menyelesaikan persoalan matematika. Kemudian selanjutnya yaitu bidang-bidang matematika komputasi. Matematika komputasi menjadi bagian tersendiri dari matematika terapan pada awal 1950-an. Sekarang, matematika komputasi memiliki arti atau meliputi. Yang pertama, arti dari matematika komputasi yaitu ilmu komputasi, dikenal juga sebagai komputasi ilmiah atau teknik komputasi. Kemudian, menyelesaikan masalah matematika menggunakan simulasi komputer merupakan sebagai pengganti metode analisis dari matematika terapan. Kemudian bidang-bidangnya seperti metode numerik yang digunakan dalam komputasi ilmiah. Contohnya aljabar linear numerik dan solusi numerik dari persamaan diferensial parsial. Di bawahnya itu termasuk bidang-bidang matematika komputasi seperti geometri aljabar komputasi, teori grup komputasi, metode numerik, statistika komputasi, teori bilangan komputasi, dan lain sebagainya. Masih banyak bidang-bidang matematika komputasi. Selanjutnya yaitu penggunaan komputer untuk matematika. National Council of Supervisors menyatakan bahwa komputer lebih baik digunakan untuk mengembangkan 10 kemampuan dasar dalam matematika, yaitu yang pertama sebagai problem solving dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga untuk menghitung peluang. Kemudian yang keempat melakukan estimasi dan aproksimasi. Yang kelima kemampuan berhitung. Yang keenam, geometri. Yang ketujuh, pengukuran. Yang kedelapan, dapat digunakan sebagai membaca, menginterpretasi, dan mengkonstruksi tabel, diagram, dan grafik. Yang kesembilan, penggunaan matematika untuk prediksi. Dan yang kesepuluh, yaitu melek komputer. Itu sangat perlu digunakan pada era terkini. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran penggunaan aplikasi matematika komputasi masa kini. Banyak sekali peran penggunaan aplikasi matematika komputasi, di antaranya yaitu penggunaannya sangat fleksibel karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua yaitu siswa menjadi lebih mandiri, karena dengan menggunakan matematika komputasi,
siswa akan mencari tahu dan juga akan lebih mandiri dalam menyelesaikan persoalan matematika. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan soal dengan mudah. Kemudian yang keempat yaitu memberikan trik-trik dalam penyelesaian masalah matematika. Nah, dari penggunaan aplikasi matematika komputasi, maka hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa. Karena apa? Karena dalam matematika komputasi itu kayak menuntut siswa untuk berpikir kritis. Tadi dalam penjelasan pemateri sebelumnya ada apa kriteria dalam matematika gitu kan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan tren pembelajaran matematika presentasi dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.